Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Suatu ketika ada seseorang yang melakukan semacam penelitian kecil, sederhana. Ia telah menyiapkan sejumlah uang untuk diberikan kepada para peminta-minta. Hingga apabila ia jumpai ada seorang pengemis di jalanan ataupun dimanapun, maka telah disiapkan untuk peminta itu sejumlah uang. Dimulailah perjalanan survei sederhana ini. Bertemu beliau dengan seorang pengemis. Ketika di hadapan pengemis, beliau bertanya, "Berapa yang kamu inginkan?" Terkejutlah pengemis ini, karena pertanyaan itu mungkin tidak pernah dia dengar sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, rupanya pengemis ini memberanikan diri menyebut nominal tertentu. Begitu seterusnya, beliau melanjutkan perjalanan dan bertemu lagi dengan pengemis yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Dan rata-rata mereka semuanya hampir sama sikapnya, yaitu ketika ditanya berapa jumlah yang diminta, mereka semuanya terdiam karena tidak terbiasa mendengar pertanyaan semacam itu. Dan yang lebih menarik lagi, rata-rata dari sekian puluh pengemis yang telah dijumpainya dalam beberapa hari itu, mereka meminta di angka 20.000. Dan hanya ada satu atau dua pengemis saja yang meminta nilai yang tertinggi. Berapa itu? 50.000. Lihatlah bagaimana survei kecil ini menggambarkan kondisi kita sebagai masyarakat yang hidup di negeri yang gemah ripah Loh Jinawi ini. Rupanya banyak yang belum merasa pantas untuk hidup sejahtera dan bahagia. Sebenarnya kondisi para pengemis itu seakan-akan juga bisa menggambarkan kondisi kebanyakan kita, apalagi di hadapan Zat yang Maha Kaya itu. Bukankah Allah itu Maha Kaya dan kita itu tidak punya apa-apa? Sementara Allah membuka seluas-luasnya permintaan. Apapun yang kita minta, maka Allah akan turuti. Namun kita sering merasa belum pantas, tidak pantas meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permintaan yang istimewa. Banyak di antara kita malu-malu. Banyak dari kita yang tidak berani mengungkapkan keinginan kita yang sebenarnya. Sebagaimana para pengemis itu. Kita yakin bahwa para pengemis tadi itu, mereka menginginkan uang yang lebih banyak. Namun dia melihat kepantasan pada dirinya, bahwa dia hanya pantas diberi maksimal di angka 20.000 atau 50.000 itu saja. Hingga kalau kita melihat keadaan kita saat ini dalam keadaan belum menjadi orang yang kaya raya di negeri yang sangat kaya raya ini, maka bisa jadi sebabnya adalah karena kita merasa belum pantas. Kita menilai diri kita belum layak untuk menjadi orang yang kaya. Karena bisa jadi di benak kita yang pantas kaya itu adalah si A, si B, mereka itu saja. Sementara Anda merasa tidak pantas untuk dititipi oleh Allah kekayaan yang berlimpah-limpah itu. Jadi persoalannya ini adalah masalah memandang diri atas kepantasan, atas kelayakan diri. Sebenarnya Allah itu Maha Dermawan, Allah Maha Kaya, dan Allah Maha Memberi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu adalah pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengabulkan segala permintaan kita asal kita mau memohon kepadanya. Rupanya kita malu-malu.
sebagaimana para pengemis tadi itu malu di hadapan yang akan memberinya uang itu. Mental inilah yang sebenarnya harus dibereskan terlebih dahulu kalau kita memang menginginkan menjadi orang yang sukses, orang yang kaya dan berkelimpahan. Kita harus hilangkan jauh-jauh pemikiran bahwasanya menjadi orang kaya itu sulit, menjadi orang kaya itu susah, karena harus berhubungan dengan perpajakan, berhubungan dengan banyak pihak, repot karena mengurus harta ini dan itu, hingga kita takut melalaikan Allah, melalaikan ibadah dan lain sebagainya. Justru rasa ketakutan, kecemasan kepada hal-hal tersebut, itulah sebagai penghalang dan menunjukkan bahwasanya memang kita belum pantas untuk kaya. Padahal di dasar hati kita memiliki angan-angan, memiliki keinginan untuk menjadi kaya itu. Disinilah kita mesti jujur pada diri kita sendiri. Bahwasanya apa sih sebenarnya yang kita inginkan ketika kita hidup di dunia ini. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan rezekinya sebagaimana air hujan berlimpah-limpah. Namun kalau kita belum mendapatkan bagian dari air hujan rezeki yang berlimpah-limpah itu, bukan karena salah siapa-siapa, tapi itu karena kesalahan diri kita sendiri yang merasa belum pantas.